Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua bisa berkumpul di ruang diskusi pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam, tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ke arwah junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Profesor Damra. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ruang Lingkup Seminar, yang mana ruang lingkup seminar ini ada pengertian seminar, manfaat seminar, tujuan seminar, dan juga fungsi dari seminar. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya bersama rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Zura Siska Hidayah dengan NIM 2308-6406 sebagai moderator dan pemateri terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Raksanda dengan NIM 23086397. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja, materi pertama yaitu pengertian seminar, yang dimana seminar adalah forum komunikasi, diskusi, dan pertukaran gagasan. Nah, seminar menurut KBBI adalah menjadi seminar sarana formal untuk menyampaikan ide, pemikiran, atau hasil penelitian agar terjadi dialog di antara pemateri dan juga peserta. Nah, seminar juga bukan hanya sekedar menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga ruang untuk bertukar ilmu dan memperkaya wawasan. Nah, dapat kita contohkan pada seminar FIK, yaitu peningkatan prestasi atlet PON, yang dimana menghadirkan dosen kepelatihan, pelatih nasional, dan mahasiswa untuk berdiskusi tentang strategi latihan modern. Nah, materi yang kedua yaitu tujuan seminar atau transfer pengetahuan. Tujuan utama seminar adalah transfer pengetahuan, yaitu menyampaikan informasi, ide, atau penelitian terbaru kepada peserta dalam konteks akademik maupun profesional. Seminar menjadi wadah penting untuk memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan zaman. Nah, dapat kita contohkan pada seminar inovasi metode latihan fisik, yang dimana dosen olahraga menjelaskan hasil riset terbaru tentang latihan biometrik untuk meningkatkan power atlet voli. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu tujuan seminar atau pengembangan keterampilan. Selain berbagi ilmu, seminar bertujuan untuk mengembangkan keterampilan analisis dan memecahkan masalah. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta dilatih berpikir kritis, mencari solusi, dan mengasah logika dalam memahami isu yang dibahas. Nah, dapat kita contohkan dalam seminar Sport Injury Management, yang dimana mahasiswa diminta menganalisis kasus cedera untuk para atlet sepak bola dan mencari solusi cara penanganannya. Nah, materi yang keempat yaitu tujuan seminar atau kolaborasi dan networking. Seminar juga berperan sebagai kolaborasi dan membangun jaringan atau networking. Peserta dapat bertemu dengan akademisi, praktisi, maupun profesional dari bidang yang sama, sehingga terbuka peluang untuk kerjasama, riset bersama, atau relasi profesional. Nah, dapat kita contohkan pada seminar sport skiansi di era digital, yang dimana mempertemukan mahasiswa, dosen, pelatih, dan praktisi sport teknologi sehingga membuka peluang kolaborasi, penelitian, dan kerjasama kepelatihan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu manfaat seminar, wawasan akademik. Manfaat utama seminar adalah memperluas wawasan akademik. Dengan mengikuti seminar, peserta dapat memahami perkembangan terbaru dalam bidang tertentu, mengenal perspektif berbeda, dan menambah pengetahuan yang relevan dengan studi maupun profesinya. Nah, contohnya dalam seminar psikologi olahraga dapat membantu mahasiswa memahami cara meningkatkan fokus dan motivasi atlet, sehingga memperkaya pengetahuan akademik sekaligus bermanfaat dalam praktik kepelatihan. Nah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafael Juliansa dengan NIM 23086069. Di sini saya sebagai pemateri kedua pada presentasi kelompok 1, yang dimana saya sendiri akan melanjutkan paparan yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Vika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis seminar, yang mana ini juga melatih untuk kita berpikir kritis melalui beberapa sesi, yaitu sesi tanya jawab, diskusi kelompok. Nah, di sini juga akan memberanikan diri kita untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepada narasumber, seperti misalnya kita ada pertanyaan yang menjanggal dari diri kita sampaikan kepada si narasumber. Dan juga kita bisa mengkritis gagasan dari para audiens yang lain. Yang selanjutnya yaitu tentang bicara di depan publik. Keterampilan ini juga tidak kalah penting, karena ini mencakup hampir keseluruhan aspek, yang dimana terutamanya pada bidang kependidikan atau akademik. Di situ kita akan melakukan seperti presentasi, seminar seperti saat ini. Terus juga misalnya kita ada karya ilmiah, itu kan pasti kita harus menampilkannya di depan banyak orang atau di publik. Karena itu ini juga skill yang harus diperlukan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi. Yang dimana ini untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan atau yang dipaparkan kepada para peserta yang sudah hadir pada suatu seminar itu sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Dimana seminar menjadi lebih baik menjadi kebutuhan seminar yang sebaiknya menampilkan kajian teori dan hasil penelitian terbaru, sedangkan profesional dapat menyoroti praktik dan inovasi. Yang berikutnya yaitu adalah evaluasi. Dengan proses ini, panitia atau penyelenggara dapat menilai keberhasilan atau kesuksesan dari kegiatan berdasarkan hasil pengamatannya atau menggunakan data yang konkret dan tingkat kepuasan serta capaian tujuan dan kualitas materi yang telah dipaparkan. Nah, yang selanjutnya yaitu kesiapan dari panitianya. Ini juga termasuk penting lah, dimana dengan panitia yang sudah ready atau mempersiapkan segalanya dengan koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta manajemen waktu, kegiatan seminar pasti akan berjalan dengan lancar dan jaya sesuai dengan rangkaian yang telah disusun. Karena itu persiapan panitia ini juga tidak kalah penting. Yang berikutnya yaitu pemateri. Ini sepertinya terhubung lah, karena dengan pemateri yang bagus atau narasumber yang bagus, terus dengan judul seminar yang sesuai, itu akan menjadi kombinasi yang bagus dalam suatu seminar, yang dimana dia menguasai dari materi tersebut, sehingga meningkatkan daya tarik para penonton dalam seminar tersebut dan juga meningkatkan kredibilitas lah. Ini sangat terhubung. Yang berikutnya yaitu fasilitas. Ini juga menjadi kunci lah dari suatu seminar. Bayangkan saja jika kita menyelenggarakan suatu seminar, tapi kita tidak mempunyai alat yang memadai seperti panggung, sound system, mic. Itu sebenarnya tidak terpakai jika kita berada di dalam suatu kelas, seperti yang telah saya lakukan pada presentasi minggu lalu. Di situ kan suara saya sudah cukup untuk menggemakan
atau menyampaikan semua materi yang saya presentasikan di dalam kelas itu. Lain cerita jika kita mengadakan seminar di dalam auditorium atau lapangan terbuka, itu kan sangat luas tuh, jumlah pesertanya pasti lebih dari 30 orang, beda dengan yang di kelas. Bayangkan jika kita tidak memiliki mikrofon, sound system, apakah suara kita sampai? Tentunya tidak. Jadi ini juga menjadi kunci dari suatu keberhasilan dalam seminar. Yang berikutnya yaitu kekurangannya. Dimana ini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu kurangnya perencanaan panitia atau kesiapannya lah. Akibatnya dalam acara tersebut, dalam penampilan tersebut, acara tidak menjadi kondusif dan juga materi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan tema yang telah disusun oleh tim-tim yang lain. Sehingga seminar atau acara pada hari itu tidak terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu dana yang terbatas. Dana ini juga bisa mempengaruhi kualitas dari suatu seminar, dimana dengan dana yang tipis kita susah lah dalam menyewa alat-alat atau menyewa narasumber lah. Dengan dana yang banyak kan, jadi kita bisa menyewa narasumber yang berkualitas lah, yang dimana dia cepat menguasai suatu materi. Kalau dana yang tipis nih susah lah mencarinya dengan kualitas yang bagus dan dana yang tipis. Terus juga kalau dana kita banyak, itu kan kita bisa tuh membuat door prize seperti kuis berhadiah gitu. Biasa ada tuh di seminar-seminar, contohnya seperti di auditorium beberapa waktu yang lalu. Dimana itu kan membuat para audien atau peserta yang hadir tuh jadi bersemangat menonton seminar sampai akhir, yang dimana itu kan jadi prioritas juga lah hadiah-hadiah itu bagi beberapa orang. Dengan dana yang tipis, jadi kita tidak bisa mempertahankan audien itu lebih lama, karena audien tuh jadi cepat bosan dalam seminar tersebut. Yang terakhir yaitu partisipasi para audien yang kurang. Ini juga terhubung dengan dengan dana. Dimana seperti yang saya bilang tadi, orang-orang itu datang ke seminar itu kadang hanya untuk mencari door prize. Sebagian mungkin adalah yang mau mendengarkan materi, tapi sebagian dari mereka tuh ada juga yang hanya mengincar hadiahnya saja atau door prize gitu kan. Contohnya seperti saya sendiri, saya biasa ke seminar itu paling cuman mencari snack, kalau materinya lumayan bagus. Nah, slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu seminar di era digital. Nah, yang mana seminar di era digital ini tetap relevan karena menjadi sarana efektif untuk berbagai ilmu, informasi, dan juga teknologi. Baik, saya lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu transformasi digital, yang mana menghadirkan bentuk seminar daring atau online dan hybrid, gabungan dari luring dan daring, yang membuat seminar itu lebih fleksibel dan juga efektif. Yang pertama itu ada seminar daring atau online, yang mana kelebihannya yaitu menghemat biaya, mudah diakses dari mana saja, dan juga dapat direkam untuk dokumentasi. Nah, seperti contoh, webinar strategi belajar efektif di era digital yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai daerah yang melalui Zoom. Baik, yang kedua itu ada seminar hybrid, yang mana kelebihan dari seminar hybrid ini yaitu memberi 2 pilihan, langsung dan tidak langsung, memperluas jaringan. Sebagai contoh, seminar nasional
di kampus yang diikuti dengan peserta luring di aula, sementara peserta lain mengikuti dengan cara mengikuti live streaming di YouTube dan juga Zoom. Yang materi selanjutnya, relevansi seminar di era digital. Yang pertama, itu ada akses inklusif, di mana seminar digital ini mengundang dan menggunakan peserta dari berbagai daerah, latar belakang, bahkan lintas negara untuk ikut serta tanpa haruslah hadir langsung. Nah, hal ini membuat seminar lebih menata dan terbuka. Contohnya, seperti webinar nasional kesehatan mental mahasiswa yang diikuti ribuan peserta dari Sabang sampai Merauke melalui Zoom. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu tantangan. Meskipun praktis, seminar digital ini masih menghadapi banyak kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil dan inklusif yang kurang alami dibandingkan tatap muka. Contohnya, dalam seminar hybrid, beberapa peserta online mengalami gangguan suara atau sulit berdiskusi langsung dengan narasumber karena keterlibatan teknologi. Materi selanjutnya yaitu dampak jangka panjang seminar di era digital. Yang pertama yaitu ekosistem pembelajaran seminar di era digital yang membantu dan membangun komunitas pengetahuan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, alumni webinar pendidikan membuat grup online untuk berkomunikasi. Yang kedua, itu ada inovasi dan kolaborasi. Dengan mempertemukan peserta dengan narasumber dari berbagai latar belakang, seminar digital ini mendorong terciptanya ide-ide baru terlintas disiplin ilmu. Sebagai contoh, seminar hybrid tentang olahraga dan teknologi yang menghadirkan kerjasama antara mahasiswa keolahragaan dengan program untuk membuat aplikasi fitness. Materi terakhir yaitu dampak jangka panjang seminar di era digital, yaitu literasi digital. Di mana seminar di era digital ini secara tidak langsung merencanakan keterampilan teknologi masyarakat. Peserta terbiasa menggunakan platform daring yang mengelola materi digital. Nah, contohnya seperti peserta seminar online yang awalnya hanya bisa menggunakan aplikasi chat WhatsApp, lama-lama menjadi terbiasa mengoperasikan Zoom, Google Meet, dan berbagai lainnya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.